Maha Guru. Pojok sana ada Kang Bahar. Kemudian saya banyak menimba ilmu di beliau waktu di Aceh Timur. Ya, kita nimbanya memang pakai timbang dari gue. Kemudian Kang Bahar sehari-hari bahkan sampai malam Jumat pun berada di Bangkok. Ya, memang alhamdulillah luar biasa suku Bangkok. Ya, bercerita lagi ceritanya daripada Kampung Blangkrung sendiri. Saya ingin mengajak awal cerita kita itu daripada kondisi kampung secara demografi. Luas wilayah kita 174 hektar. Kemudian jarak ke kecamatan itu sangat-sangat dekat, hanya 1 kilometer oleh tempat berkembang. Karena hitungannya dalam durasi waktu tsunami lebih berkembang seperti itu. Atau desa Swakarya, kalau nggak salah saya desa Swakarya. Di sana ada sekitar 2.104 jiwa Bapak Ibu yang memiliki KTP dan KK Blangkrung. Kalau seandainya penduduk yang resmi tinggal atau berdomisili itu mencapai 3.000 jiwa, termasuk anak kos. Karena kita anak kos sangat banyak, dan kemudahan tidak perlu mengurus surat pindah, tetapi hanya melapor dengan 586 kakak, peternak, pedagang, wira swasta, dan pegawai. Petani itu mendominasi. Bahkan ibu-ibu yang paling banyak kategori yang taat beragama dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini itu untuk pengajian anak-anak sebab di berbagai dusun. Itu pun tidak lain dalam rangka juga alhamdulillah dengan adanya 18 tempat balai pengajian anak-anak, program pada maghrib. Kemudian dari segi kehidupan adat di sana pun adat masih sangat kuat, Misalnya salah satunya terkait dengan Minang meminang. Jadi jelas bahwa seorang kemudian 10 hari berturut-turut terata atau tenda banyaknya kampung tidak dipungut biaya resmi ya, berdiri ya. Memang agak repot cara bahasa Indonesia, maklum mengajak kami. Misalnya ketika mau maulid, mau puasa, peduli puasa, ataupun mau pelaksanaan Isra Mi'raj itu selalu diawali dengan gotong royong secara bersama. Jadi kehidupan kampungnya itu masih sangat kental. Alhamdulillah, walaupun kita diapit oleh kota, oleh kampus, tapi kampungnya masih terasa banget. Oke, next Bu. Oke, kemudian BUMG-nya itu tahun 2009 Pak. Jadi pertanyaan saya, itu apa usaha pertama-tamanya Pak? Paling tidak 3 usaha Pak. Karena itu kan sangat mempengaruhi untuk selanjutnya. Selanjutnya terserah Anda. Itu kira-kira kalau tentunya. Yang kedua, walaupun tadi Bapak Sekda sudah menggambarkan bagaimana proses berdirinya BUMG, tapi kan ketika sudah berdiri kan itu ada pimpinannya atau koordinator atau direktur BUMG-nya. Ini siapa sosok BUMG yang sudah luar biasa mampu membawa BUMG Blangkrung ini? Mohon digambarkan apakah proses pemilihannya ada seleksi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaannya singkat saja Pak, satu saja karena tadi sudah ada juga pertanyaan yang diwakili oleh Pak Dalan tentang bagaimana BUMG itu kok hebat sekali sehingga pengurus-pengurusnya itu tentu Pak ya, yang berjiwa kemanusiaannya yang universal gitu mungkin ya salah satunya. Jadi itu pemupukan sapi Pak. Jadi kebetulan saya pernah juga pendamping di Ulekaring waktu di PMPM perkotaan. Jadi pengalaman saya mendampingi di pemupukan sapi itu diberikan apakah saya tidak punya usaha tetapi tidak bisa memelihara sapi gitu. Itu apakah itu? Kita jawab sih. Yang pertama terkait dengan usaha yang digagas itu ya. Ada 3 usaha yang paling awal kita gagas. Yang pertama itu adalah usaha penyewaan rumah sewa.
rumah sewa kampung. Itu jelas sekali ketika NGO hadir, mereka membantu rumah mereka, membantu supaya membangun rumah ditahan di lahan milik desa kampung, kemudian rumah itu digunakan untuk desa, rumah sewa untuk kampung, ya, di samping biarkan juga mereka, sehingga ini menjadi usaha yang perdana. Kemudian usaha yang kedua itu penggemukan sapi. Ya, waktu itu juga berasal dari grant dari NGO juga, DAI House Aid. Dianalisa dulu potensi apa di Blangkrum, kemudian usaha apa yang layak untuk yang belum bisa disampaikan, dan ini adalah merupakan hal yang wajar saja. Dan tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekdes membuka diri bahwa bagaimanapun keinginan kita akan difasilitasi di desa tersebut. Bahkan musyawarah yang sifatnya berkala yang dilakukan oleh desa, dokumen ini menjadi dokumen wajib. Bahkan kalau misalnya berbicara absen, misalnya rapat penghaput, itu juga harus hati-hati dan jeli. Rapat penghaput yang nggak mungkin di luar penghaput, nggak mungkin. Itu tetap yang hadirnya adalah penghaput. Misalnya rapat paripurna penghaput terkait dengan pengesahan kanun RPJM dan lain sebagainya. Jadi